kita meninjau kembali lagi 1 Timotius 2 ayat 18 sampai 15 dan mengevaluasi argumen-argumen utama yang memang digunakan oleh mereka yang menyimpulkan bahwa larangan ini bersifat terbatas pada situasi budaya, terutama budaya Jus ya, budaya Israel itu kan sebenarnya budaya patriarkal. Dan kalau memang kita belajar untuk jujur, kita akan menemukan bahwa budaya patriarkal itu setuju atau tidak setuju. According to the Bible, pada posisi teologi saya setuju bahwa budaya patriarkal adalah budaya dan memang di-create oleh Allah sendiri. Allah memposisikan dirinya sebagai highest, sebagai creator of the patriarchal system itu sendiri. Nah, dalam konteks 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke 8 sampai 15, sebagaimana banyak komentator dan para tafsir teologi, mereka juga memperhatikan 1 Timotius secara keseluruhan yang difokuskan pada masalah tatanan di dalam gereja. Nah, Paulus menulis kepada Timotius yang sedang melayani di Efesus sebagai main church ya, sebagai sebuah sebagai gereja yang utama di situ. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Efesus, kita akan menemukan bagaimana posisi gereja Efesus itu disebutkan yang pertama. Yang pertama disebutkan, ini juga menandakan bahwa Efesus adalah the main church, gereja yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus yang menulis dalam pastoral letter kepada gembala muda Timotius dan memberinya nasihat tentang bagaimana ia harus menata kehidupan jemaat di sana. Nah, di dalam pasal 3 ayat 14-15, Paulus dengan jelas menyatakan semuanya ini aku tuliskan kepadamu, walaupun aku berharap segera datang kepadamu, supaya jika aku berlambat, engkau tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah. Nah, dalam keluarga Allah, kahal, komunitas, the divine community, ya, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Keluarga Allah juga berbicara tentang gereja, organisme ilahi yang sedang digembalakan oleh Rasul Paulus, oleh Timotius, gembala muda, anak rohani, the spiritual son from the apostle, Paul the apostle. Nah, dengan demikian maka 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15 yang harus dibaca sebagai bagian dari ajaran tentang bagaimana pria dan wanita, engkau tahu bagaimana pria dan wanita seharusnya hidup dalam konteks jemaat yang berkumpul untuk beribadah. Karena di bagian ayat sebelumnya ayat 8, Paulus membahas pria. Aku mau supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menenggerakkan tangan yang suci tanpa marah dan berselisih. Lalu dalam ayat 9 dan seterusnya ia beralih kepada wanita. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Paulus sedang memberikan instruksi, memberikan guidance, memberikan arahan yang spesifik tentang masing-masing peran dari pria yang berjenis kelamin laki-laki dan wanita ya berjenis kelamin yang perempuan yang secara spesifik masing-masing jenis kelamin dalam konteks ibadah umum, bagaimana di dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh gereja ya, dalam konteks yang Paulus sebut pada masa itu ketika surat itu ditulis ya, gereja rumah pada waktu itu, gereja kota, itulah sebab kota Efesus, gereja Kolose di kota Kolose dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah atas laki-laki, harus dibaca sebagai sebuah aturan yang berlaku dalam pertemuan ibadah jemaat. Jadi Paulus sementara menjelaskan tentang batasan dalam hal pengajaran otoritas, bukan dalam hal segala aspek kehidupan, tetapi dalam konteks gereja sebagai tubuh Kristus yang berkumpul, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, analisis terhadap ayat 11 dan 12 ini mengajarkan kita adalah perempuan harus, yang pada kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12, bahwa perempuan harus belajar dengan diam diri dan penuh ketundukan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah atas laki-laki. Ia harus tinggal diam. Dalam ayat 11, perempuan harus belajar dengan diam dan penuh ketundukan. Ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa karena pada masa Paulus kita dapat menemukan wanita secara umum didorong. Wanita secara umum tidak didorong untuk menjadi pelajar dalam konteks keagamaan.
karena dalam konteks patriarkal, ingat Paulus adalah juga seorang Yahudi. Ya, dalam konteks patriarkal yang dianut oleh orang Ibrani, orang Israel itu adalah laki-laki yang mengajar, ya, laki-laki yang mengajar di situ. Jadi, tetapi Paulus tidak secara eksplisit mengatakan bahwa wanita harus belajar, namun dia menambahkan dua syarat yang penting di situ. Jadi ingat ya, perempuan dalam ayat 11 Paulus berkata bahwa perempuan harus belajar dengan berdiam diri dan penuh ketundukan. Ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa. Pada masa Paulus, wanita secara umum tidak didorong untuk menjadi pelajar dalam konteks keagamaan. Tetapi Paulus secara eksplisit mengatakan bahwa wanita harus belajar. Namun Paulus menambahkan dua syarat yang penting dalam apa yang dia sampaikan dalam pastoral letter kepada Timotius. Dia berkata dalam diam, esesia. Artinya kata ini tidak berarti keheningan mutlak. Artinya quiet, tutup mulut, diam, tenang. Kamu nggak bisa berkata-kata, kamu nggak boleh ribut, kamu nggak boleh begini. Itu artinya adalah Paulus sementara menunjuk pada sikap hening, tidak mengganggu, dan dapat diajar. Pada bagian lain dalam hubungan suami istri, kita dapat menemukan kalimat yang sama, yaitu hupotasso. Jadi dari kata hipotak, ya artinya menundukkan diri, memberi diri secara sukarela. Perempuan memberi diri, wanita memberi diri secara sukarela untuk dididik, untuk diajar di situ. Ya, jadi dalam ketundukan, dalam diam, dalam ketundukan, ya, dalam diam dari kata hesesia, kata ini tidak berarti kita hanya diam, hening, gitu, patung, duduk, tapi menunjuk kepada attitude kita, sikap tenang, tidak mengganggu, dan dapat diajar. Ketika seorang itu dia tenang, dia diam, dia mendengar, maka dia itu dapat diajar. Yang kedua adalah hupotasso, menunjuk kepada, ya, tunduk kepada otoritas yang sah. Dan dalam relasi gereja dengan Tuhan, Kristus adalah kepala gereja. Hierarki itu diturunkan kepada para penatua di dalam gereja, gembala, presbiter, dan lain sebagainya. Nah, lihat di sini, dalam hubungan itulah, maka wanita menundukkan diri dengan kesadaran penuh pada otoritas yang telah ditetapkan, yaitu para penatua atau pengajar. Di dalam gereja, dalam konteks waktu itu, di gereja Efesus. Nah, dalam ayat yang ke-12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki, sebaliknya ia harus tinggal diam. Dalam ayat ini secara eksplisit, Paulus melarang dua hal bagi wanita di dalam jemaat. Yang pertama, mengajar, memerintah atas pria. Terdapat hubungan yang erat antara kedua hal ini, dan kedua-duanya merujuk pada peran otoritas dalam kehidupan gereja. Dalam konteks pastoral, mengajar bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi merupakan tindakan otoritatif dalam menyampaikan kebenaran ilahi. Paulus secara konsisten mengaitkan pengajaran dengan otoritas penatua. Perhatikan dengan baik. Di dalam gereja itu secara general penatuanya adalah laki-laki, mengikuti sistem patriarkal. Dan sistem patriarkal ini juga di dalam tekanan Israel itu juga dijalankan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Tuhan yang memang menciptakan patriarkal ini sekali. Jadi tatanan di dalam Israel yang juga nanti menjadi tatanan umum dalam PB itu adalah patriarkal. Kita harus menerima ini sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah kemutlakan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam konteks ini adalah terdapat hubungan yang erat antara memerintah dan mengajar. Jadi ada hubungan erat sekali di mana keduanya merujuk pada peran otoritas dalam kehidupan gereja. Ingat ya, dalam konteks pastoral, mengajar bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi memberikan tindakan otoritatif dalam penyampaian kebenaran ilahi. Jadi Paulus secara konsisten mengaitkan pengajaran dengan otoritas para penatua. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius 3:2, 5 ayat 17, bahkan Titus 1 ayat 9. Nah, teman-teman bisa lihat, oleh karena itu larangan terhadap wanita mengajar dalam 1 Timotius 2 ayat 12 tidak bisa dianggap terbatas pada jenis pengajaran tertentu. Ya, seperti pengajaran yang buruk atau dalam situasi-situasi tertentu saja.
Paulus tidak memberi alasan kontekstual memang atau semata, sebaliknya atau sementara, sebaliknya ia memberi dasar teologis sebagaimana terlihat dalam ayat 13 dan 14 yang akan kita bahas pada bagian berikut ini. Yaitu yang pertama, Paulus tidak mendasarkan larangannya kepada wanita untuk mengajar atau memegang otoritas atas pria pada faktor budaya atau situasi lokal. Sebaliknya ia memberikan dua alasan yang berakar dalam narasi penciptaan dan kejatuhan. Ini hebatnya. Jadi teman-teman, jadi jangan kita kaum-kaum feminis yang pro-feminis dan pelopor-pelopor pendeta-pendeta perempuan yang feminis, perhatikan ayat ini dengan baik. Jadi jangan melakukan tafsir berdasarkan konteks budaya dan sistem patriarkal pada waktu itu ketika Paulus menyampaikan hal ini. Paulus tidak menjawab hal itu berdasarkan konteks sosial, budaya, dan sistem patriarkal, ya, tetapi dia merujuk, ya, sekalipun di dalam realitanya Paulus juga bisa menggunakan sistem patriarkal, ya, karena dia itu juga seorang Yahudi dan tatanan di Yahudi itu budaya patriarkal sangat keras sekali. Tetapi Paulus tidak mendasari apa yang dia tulis, karena ingat, yang dia tulis, apa yang dia sampaikan itu berdasarkan ilham dari Holy Spirit kepada dia, dan kemudian surat pastoral ini kan menjadi bagian dari Alkitab. Karena itu pertama Timotius 2 Timotius 3:16 pasagrafia Theopneustos kayo kelimos prosidas kalian pros epernotosin ten iodio kaya sudi. Jadi ini yang harus kita pegang dengan penting, ya. Paulus tidak mendasarkan larangannya kepada wanita untuk mengajar dan memegang otoritas atas pria pada faktor budaya atau situasi lokal di Efesus, ya. Sebaliknya dia memberikan dua alasan yang penting sekali yang berakar dalam narasi penciptaan dan kejatuhan. Dia menunjukkan pandangan teologisnya pada penciptaan Adam dan Hawa, pada penciptaan dan kemudian kejatuhan Adam dan Hawa. Ayat 13 berkata, karena Adam yang pertama diciptakan, barulah Hawa. Ya, dia tidak berkata karena Adam yang jadi kepala berdasarkan patriarkal. Dia tidak menggunakan budaya dan konteks pada waktu itu, ya, tetapi dia menggunakan narasi Alkitab untuk kemudian menekankan kepada mengajar larangan perempuan memerintah dan mengajar ini. Perhatikan ayat 13, dia berkata karena Adam yang pertama diciptakan, barulah kemudian Hawa. Ayat 14, dan bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi ayat 13 menunjukkan bahwa urutan penciptaan Adam diciptakan lebih dahulu menjadi dasar untuk struktur otoritas, ya. Ini paralel dengan argumen Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 69. Dalam pemikiran Paulus, urutan penciptaan memiliki makna teologis, bukan sekedar kronologi. Jadi teman-teman, ini yang penting yang harus diingat. Jadi Paulus tidak memberikan argumennya berdasarkan sosiokultur budaya orang Yahudi, sekalipun dia punya alasan, karena dia juga adalah orang Yahudi, bahkan dia adalah seorang rabai. Ya, dalam konteks itu secara real, secara nyata, bahwa dalam budaya Israel itu, orang Israel itu memiliki sistem patriarkal di situ. Tetapi Paulus menggunakan narasi Alkitab untuk kemudian memberikan argumen kepada larangan yang tadi. Larangan di ayat 11 dan ayat 12 tadi. Dia menjawabnya dalam ayat 13 dan 14, ya. Ayat 13 menunjukkan bahwa urutan penciptaan Adam diciptakan lebih dahulu menjadi dasar struktur otoritas. Jadi ini paralel, ini semakna sejalan dengan argumen Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dalam pemikiran Paulus, urutan penciptaan memiliki makna teologis bagi apa yang disebutkan di ayat yang ke-12, ayat 11 dan ayat 12 yang kemudian disampaikan alasan teologisnya dalam ayat 13 dan ayat 14. Dalam pemikiran Paulus, urutan penciptaan memiliki makna teologis, bukan sekedar kronologi. Jadi ayat 14 sering disalahpahami sebagai argumen bahwa wanita lebih mudah ditipu
Oleh karena itu tidak layak mengajar, Bapak. Ini pandangan yang keliru. Jadi ayat 14 sering disalahpahami sebagai sebuah argumen bahwa wanita lebih mudah ditipu dan oleh karena itu dia tidak layak mengajar. Ini bukan maksud utama Paulus, fokusnya adalah pada peran Hawa dalam pelanggaran struktur otoritas yang telah Allah tetapkan sejak penciptaan. Hawa bertindak sendiri, melampaui peran yang diberikan kepadanya. Apa perannya? Adalah eser. Eser apa itu? Eser artinya penolong, artinya yang sepadan. Harusnya dalam peran fungsi yang ketika dia diciptakan, dia memberikan masukan, dia memberikan semacam advice lah, dia memberikan semacam arahan, semacam sebagai seorang istri dia memberikan pandangan kepada Adam, tapi itu kan tidak dilakukan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa fokus utamanya adalah pada peran Hawa dalam pelanggaran struktur otoritas yang telah diciptakan sejak penciptaan. Hawa bertindak sendiri, melampaui peran yang diberikan, dan Adam gagal dalam memimpin. Jadi pelanggaran peran itulah bukan hanya kecerdasan atau nilai yang menjadi sorotan Paulus. Jadi peran itu, kata kuncinya adalah peran yang diberikan kepada Hawa. Ya. Dengan kata lain, Paulus melihat bahwa dalam narasi kejadian kejatuhan mereka itu suatu pola yang berlaku secara umum. Jadi Paulus mention kisah kejatuhan dan Adam itu di bawah otoritas Roh Kudus. Ketika dia menulis dalam pastoral letter itu, dia tidak menggunakan sama sekali konteks budaya patriarkal di situ. Seharusnya dia juga bisa, dan it's not problem karena memang budaya patriarkal ditetapkan demikian, tetapi Paulus menggunakan konteks untuk menghindari rasisme. Ini yang sangat penting. Rasisme antara wanita dan pria, ada segregasi gitu, ada perbedaan fungsi sehingga terjadi dikotomi di situ. Nah, dilihat di sini. Oleh karena itu, Paulus melihat bahwa narasi kejatuhan adalah satu pola yang memang secara umum. Ya, ini akan akibat pemberontakan Hawa ini kan menjadi sebuah pola bagaimana Hawa tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, dan pola itu akan diikuti oleh semua wanita seperti Hawa. Itu yang dimaksud. Jadi Allah menetapkan peran kepemimpinan bagi pria itu sejak awal. Dan pembalikan pola ini dalam Kejadian 3, pembalikan pola artinya ketika Adam tidak menjalankan perannya dengan baik dan Eve atau Hawa, his own wife, take his position ya in the structure hierarchy that God was create, itu terjadi pembalikan di situ, menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia. Ya, maka perintah Paulus dalam ayat 12 dalam surat Timotius itu bukanlah hasil dari budaya patriarkal yang sempit, ya, yang hari ini diperdebatkan oleh gereja, yang hari ini diperdebatkan oleh kaum-kaum feminis. Itu keliru. Perintah Paulus dalam ayat 12 di dalam 1 Timotius 2 ayat 12 bukanlah hasil dari budaya patriarkal yang sempit, melainkan berakar dalam tatanan ciptaan Allah, sehingga the Bible explain about the Bible. So Paul the Apostle is looking afar from the culture of the Hebrew. He is not used the Hebrew culture and put in his pastoral letter, but he used about bagaimana tatanan itu rusak. Ya, sejak awal kejatuhan penciptaan mereka dan penciptaan dan kejatuhan manusia. Ini sangat penting. Paulus tidak menggunakan budaya, ingat sekali, budaya Yahudi yang patriarkal, sistem dan lain sebagainya. Ini kan yang diperjuangkan oleh kaum-kaum feminis, dan mereka dengan cara pandang yang merusak struktur Alkitab ini sangat keliru. Ya, yang maksud Paulus adalah mari kita berakar dalam tatanan ciptaan Allah, melihat perannya, bukan kepada hal-hal yang lain yang akhirnya diprotes oleh kaum-kaum feminisme. Nah, ini yang sangat keliru. Nah, ini kan juga akhirnya terbawa di dalam penggembalaan, terbawa di dalam gereja, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-15. Di situ dikatakan dalam Timotius 2, 1 Timotius 2 itu ayat yang ke-15 di sini.
diselamatkan karena melahirkan anak, ya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, ya. Di situ bisa lihat jika mereka tetap bertekun dalam iman, kasih dan kekudusan dan dengan penguasaan diri. Ya, jadi ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling membingungkan, yang seringkali itu disalahpahami, misunderstanding. Pada pandangan pertama, seolah-olah Paulus sedang mengatakan bahwa keselamatan wanita diperoleh melalui fungsi biologis, teman-teman, yaitu melahirkan anak yang tampaknya bertentangan dengan ajaran keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dalam Kristus Yesus yang dinyatakan di dalam seluruh kitab suci, dari mulai dari proto evangelism sampai kitab Wahyu, ya, 66 kitab, ya. Namun ada beberapa tafsir alternatif yang lebih masuk akal secara teologis dan sesuai dengan konteks surat ini. Nah, diselamatkan dalam proses melahirkan anak. Ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa maksud Paulus adalah bahwa wanita akan secara fisik diselamatkan atau dilindungi selama proses persalinan. Ini tidak juga, tafsir itu keliru. Karena ada wanita yang mengandung, kemudian dia meninggal. Ada wanita yang mengandung, dan dalam proses kelahiran dia meninggal. Tetapi kurang sesuai karena banyak wanita Kristen telah meninggal saat melahirkan. Kata diselamatkan secara umum dipakai Paulus untuk menunjukkan keselamatan rohani. Jadi spiritual dimension, ya, the divine dimension, ya, bukan secara physically, ya, tapi secara dipakai untuk menunjukkan keselamatan rohani secara umum. Yang kedua, diselamatkan melalui anak yang dilahirkan, yaitu Kristus Yesus. Penafsiran lain melihat sebagai referensi kepada kelahiran Yesus, keturunan wanita. Kita bandingkan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dalam pandangan ini wanita diselamatkan karena melahirkan anak dalam arti melalui peran perempuan dalam menghadirkan juru selamat ke dunia. Meskipun ide ini tampak sangat menarik secara teologis, secara kontekstual tampaknya agak dipaksakan dan tidak terlalu langsung, gitu ya, teman-teman. Nah, mari kita lihat yang berikut, teman-teman. Diselamatkan dalam konteks panggilan yang uniknya sebagai wanita. Penafsiran yang paling banyak diterima oleh para tafsir Injili adalah bahwa Paulus sedang mengatakan bahwa meskipun wanita tidak diizinkan menjadi pengajar atau memegang otoritas atas pria dalam gereja, mereka tidak sepenuhnya diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman, sambil menjalani panggilan kasih mereka sebagai wanita. Salah satunya adalah melahirkan anak sebagai simbol atau representasi panggilan kasih kewanitaan. Ya, teman-teman. Jadi intinya sekali lagi, Paulus tidak sedang menetapkan syarat tambahan atau untuk keselamatan, melainkan menegaskan bahwa wanita mengalami keselamatan bukan dengan merebut peran otoritatif dalam gereja, tetapi menjalani panggilan mereka yang dikhususkan oleh Allah, termasuk melahirkan, membesarkan anak selama mereka tetap hidup dalam iman, kasih, kekudusan, dan penguasaan diri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa 1 Timotius 2 ayat 8-15 dapat ditafsirkan secara sebagai sebuah produk budaya. 1 Timotius 2 ayat 8-15 tidak ditafsirkan secara wajar sebagai produk budaya Efesus. Ya, Paulus dengan jelas mendasarkan ajarannya pada penciptaan dan kejatuhan, bukan fokus pada kondisi lokal atau budaya, baik di Efesus ataupun dia sebagai orang Yahudi yang menulis surat. Ya. Wanita tidak boleh mengajar atau memerintah atas pria dalam konteks jemaat, karena ini adalah peran kepemimpinan otoritatif yang dipercayakan kepada pria. Namun wanita didorong untuk belajar, dan panggilan mereka tidak kurang penting atau dinilai di mata Allah. Ya. Keselamatan adalah untuk semua orang yang hidup dalam iman sejati, dan panggilan khas wanita adalah untuk menjadi istri, menjadi ibu, pendukung pelayanan gereja adalah sangat mulia, dan para wanita diberkati oleh Tuhan because they are the secret weapon in the God's hands.
Jadi inilah yang paling penting, mengerti fungsi dan peran. Kembali kepada pengertian biblikah yang benar. Karena itu, inilah hal yang saya ajarkan, saya sharing kepada jemaat lokal, dan kemudian mengajarkan istri saya sehingga dia mengerti posisinya dalam penggembalaan. Dia mengerti posisinya sebagai istri seorang pendeta, dia membawa dirinya dengan baik, menjalankan perannya, bukan perannya dan panggilan mereka tidaklah kurang penting. Mereka penting sekali dalam pelayanan. Dan they are the secret weapon, they are the intercession yang luar biasa, pendoa-pendoa yang luar biasa. Mari kita memberikan pemahaman dan perspektif ini. Apa yang saya sampaikan ini sehingga dapat menolong jemaat mereka bekerja dalam tatanan yang sudah Tuhan desain bagi mereka, sehingga mereka tidak menjadi liar. Ya, mereka bekerja dalam tatanan yang Tuhan sudah kerjakan dan tetapkan bagi mereka, mengikuti the pattern of God. Jadi pola Alkitabiah yang Tuhan sudah kerjakan kepada mereka, dan tidak karena ada banyak pendoa yang seringkali merasa bahwa dia dekat dengan suara Tuhan, khususnya wanita, lalu dia akhirnya melawan gembala dan lain sebagainya. Nah, ini yang keliru. Jadi tatanan itu sudah diatur dengan baik sehingga wanita menjalankan peran sebagaimana mestinya fungsi ketika mereka diciptakan. Dan dengan demikian maka ada wanita-wanita hebat yang luar biasa yang bisa dikatakan dalam Amsal 31. Amsal 31 kalau kita baca itu juga dia mengikuti struktur hierarkis apa yang telah diciptakan, menjalankan fungsinya dari apa yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tuhan berkati kita, para wanita menjalankan perannya dengan baik, tidak terjebak kepada euforia, tidak terjebak kepada paham feminisme yang bertentangan sekali dengan Alkitab. Saya memberikan porsi dan tempat kepada istri di luar gereja untuk dia bekerja dan lain sebagainya, berkarya dan lain. Di dalam gereja dia menjalankan fungsinya sebagai seorang pendeta juga di dalam gereja. Ada batasan-batasan, ada hal-hal yang dia kerjakan. Nah, sebagai istri, dan itu menjadi hal yang luar biasa. Tuhan memberkati kita.